Marketeers, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Selama sebulan penuh nih, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme kita kepada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Kali ini saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz yang akan menjadi host pada acara dengan tema Nusantara Go Global. Nah, hari ini kami akan mengulas berbagai strategi dari berbagai macam perusahaan BUMN yang berhasil masuk ke pasar luar negeri. Salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia yang telah sukses di pasar luar negeri adalah PT Semen Indonesia Group Tbk. Bahkan pada kuartal 1 tahun 2020, penjualan ekspor semen Indonesia mencapai sekitar 1,46 juta ton atau bertumbuh sekitar 26,5%. Bagaimana dengan tahun ini? Dan lantas sudah sejauh mana semen Indonesia melangkah di pasar global? Saya sudah terhubung dengan sosok yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita sapa narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Hari ini saya bersama dengan Bapak Adi Munandir, Marketing and Supply Chain Director PT Semen Indonesia Persero Tbk. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Kabar baik, Alhamdulillah sehat-sehat. Salam sehat Pak Adi, buat semua. amin, insya Allah semua kita sehat semua Pak ya. Ya, insya Allah. Kapan sudah mulai kerja di kantor ya Pak? Belum, Semen Indonesia sampai dengan hari ini kita masih menerapkan work from home, kecuali untuk teman-teman di produksi dan sales juga supply chain ya. Tapi mayoritas yang di kantor sudah di rumah semua sekarang. Oke, Pak Adi, dengan adanya PPKM dan kebijakan pembatasan lainnya, kalau dulu kan kita bisa bilang tahun 2020, 2019 sampai beberapa tahun belakang itu kan industri semen mengalami oversupply ya Pak ya. Apakah dengan pembatasan atau kondisi yang saat ini yang cukup sulit, bahkan sangat sulit Pak, apakah masih terjadi kondisi tersebut Pak? Atau Pak Adi mungkin bisa cerita Pak bagaimana kondisi industri semen di Indonesia hari ini Pak? Baik, terima kasih Mas Hafiz. Jadi secara umum memang industri semen di Indonesia saat ini dalam kondisi oversupply ya, lebih dari 40 juta ton setahun. Jadi install capacity sampai dengan 120, tapi tahun lalu utilisasi hanya sekitar 70 jutaan gitu. Dan juga industrinya semakin challenging gitu ya, semakin challenging situasinya hari ini dengan terus bertambahnya pemain baru, kemudian ditambah dengan adanya pandemi yang ada terjadi hari ini. Impact yang terjadi di industri semen dengan adanya pandemi dan PPKM kemarin terasa sekali, terutama pada saat terjadinya pembatasan ya, mobilitas dari masyarakat, sehingga itu membuat aktivitas dari pekerjaan konstruksi itu juga terkendala. Jadi mengurangi konsumsi yang ada hari ini. Kalau dari sisi proyek, dengan adanya realokasi anggaran, ya, kemudian penjadwalan ulang dari beberapa proyek juga mempengaruhi konsumsi dari semen curah yang ada. Jadi industri semen di Indonesia sangat kompetitif ya, dengan over capacity, kemudian pemain yang lebih banyak sekarang sampai dengan 15 lebih, dan ditambah dengan adanya faktor pelemahan demand berupa pandemi yang ada hari ini. Itu Mas Hafiz. Saking tingginya ini sampai ada headline dari CNN Indonesia bilang pemain industri semen teriak tutup izin baru pabrik baru Pak ya, tutup izin pabrik baru ya Pak ya. Mungkin Ya, saking besarnya untuk apa seperti tadi Pak ya, seriusnya kondisi ini Pak ya. betul, karena ada kondisi perubahan market yang signifikan ya. Sebelum tahun 2016-2017 itu pertumbuhan semen sangat besar ya, sampai dengan 2 kali GDP, dan jumlah pemainnya juga terbatas. Nah, justru di situasi dengan pertumbuhan semen yang sangat tinggi tersebut, mengundang banyak investasi masuk ke dalam, sehingga banyak yang melakukan inisiatif pembangunan pabrik. Nah, untuk membangun pabrik itu rata-rata memang butuh waktu sekitar 3 tahunan. Pada saat pabrik tersebut selesai dibangun, situasi berubah waktu itu, ada krisis ekonomi ya, terjadi perlambatan, sehingga fasilitas yang sudah terbangun mulai beroperasi, tapi terjadi perlambatan demand. Seperti tahun 2020 kemarin dengan pandemi, pertumbuhan semen itu negatif, minus 0,4%. Jadi dengan situasi over capacity gitu ya, dan adanya perlambatan demand, teman-teman di Asosiasi Semen Indonesia melihat bahwa permintaan untuk pembatasan penambahan kapasitas itu merupakan inisiatif yang paling tepat untuk dilakukan hari ini. Jadi temanya sudah
tapi bukan tentang hanya melindungi investasi yang sudah dilakukan, tapi lebih kepada sustainability of the industry itself gitu. Jadi perlu ada pembatasan kapasitas sampai akhirnya supply and demand kembali normal begitu. Pak Adi, apakah kondisi ini juga menjadi pemicu atau apa ya background atau latar belakang untuk Semen Indonesia as a group untuk mengekspansikan bisnisnya ke luar negeri, Pak? Kalau Pak Adi lihat kondisi ini terjadi juga nggak sih Pak di luar negeri atau justru tidak dan kita bisa mengalihkan tadi oversupply tadi ke pasar luar negeri, Pak? Ya, jadi dengan kondisi pasar yang sedang over capacity, maka kami di Semen Indonesia melihat mencari semua opportunity yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan utilisasi, menurunkan biaya, dan mengoptimalisasi pendapatan. Nah, salah satu yang kita lihat adalah peluang untuk melakukan ekspor. Semen Indonesia sudah melakukan ekspor sebenarnya sejak tahun 2006 ya, tapi secara spot melalui anak usaha Semen Padang. Tapi sekarang sudah mulai aktif dilakukan sejak mulai adanya overcapacity di 2016. Nah, kita melihat bahwa secara regional itu tidak semua negara-negara tersebut dalam kondisi overcapacity, tapi banyak juga yang dalam kondisi lebih besar demand-nya, shortage gitu. Contoh seperti pasar Bangladesh, Sri Lanka, bahkan Cina sekalipun mereka dalam kondisi butuh semen karena di beberapa wilayah di selatan terutama itu tidak memiliki cukup pasokan semen. Atau pasar-pasar seperti di Australia. Nah, dari adanya potensi pasar ekspor tersebut di regional, kita di Semen Indonesia dengan portofolio infrastruktur yang ada dan kapabilitas untuk melakukan pengiriman keluar dari pulau, kita punya opportunity untuk menjual semen kita ke pasar-pasar tersebut. Nah, ini menjadi cara untuk kita bisa terus meningkatkan utilisasi dari fasilitas kita. Jadi walaupun overcapacity di domestik, kemudian rata-rata utilisasi pemain di domestik itu sekitar 52-54%, tapi Semen Indonesia bisa mempertahankan utilisasi lebih dari 80%, bahkan tahun lalu di puncak tertinggi kita bisa sampai 98% utilisasi gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa terus mengoptimalkan atas kapasitas yang kita miliki. Gitu Mas Hafiz. Oke, Pak Adi, berarti startnya melalui anak usaha Semen Padang tahun 2006 ya Pak ya? Ya. Lalu sebagai grup 2016 baru mulai masuk ke pasar ekspor ini Pak ya? Ya, 2016 kita aktif bahkan sampai mendirikan Semen Indonesia Internasional sebagai trading arm dari Semen Indonesia Group gitu. Oke, waktu itu Pak di tahun 2006 negara mana Pak pertama kali tujuan ekspornya Pak? Jadi 2006 itu penjualan lebih bersifat spot ya, jadi sesekali aja karena situasi pasar juga masih cukup baik waktu itu. Pengiriman dilakukan ke Sri Lanka dan Bangladesh. Nah, jadi tapi sebenarnya aktivitas ekspornya aktif kita lakukan itu mulai di 2016 sampai dengan sekarang kita aktif untuk membangun jaringan pasar ya di regional sehingga hari ini kita sudah melakukan penjualan ke beberapa negara seperti di Cina, Sri Lanka, Bangladesh, kemudian Filipina, Taiwan ya, ke Maldives juga kita lakukan, ke Australia, ke Fiji. Itu sudah kita lakukan kegiatan penjualan tersebut. Nah, dan alhamdulillah di tahun 2021 ini sampai dengan Juni kita sudah bisa melakukan kegiatan penjualan sampai dengan pertumbuhan di 158% ya. Jadi 58% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Oke, pertumbuhan 58% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 ya Pak ya? Wow, dan kalau dari tadi banyak pasar yang disebutkan negara-negara ekspor tujuan ekspor, Pak Adi paling melihat yang paling berkontribusi besar untuk Semen Indonesia di mana Pak? Kalau in term of volume, penjualan terbesar itu ada di penjualan kita ke Cina ya. Kemudian kedua ke Bangladesh, kemudian ketiga ke Sri Lanka dan Australia. Jadi situasi di pasar ekspor ini memang dinamis ya. Supply and demand-nya juga berubah-ubah. Jadi kita harus bersaing juga dengan eksportir lain dari regional yang juga melakukan kegiatan penjualan ya. Misalkan dari Vietnam, mereka juga melakukan pengiriman ya, dari Thailand, Pakistan, India gitu. Jadi terutama dengan kondisi hari ini nih, dengan adanya pandemi, beberapa negara kan menghentikan kegiatan konstruksinya atau menunda gitu ya, sehingga ada aliran komoditas dari negara-negara yang sebelumnya tidak pernah masuk ke regional kita, misalkan dari Iran gitu ya, dari UAE itu juga masuk juga ke sini.
Jadi kita bertemu dengan persaingan secara global sekarang di penjualan ekspor. Tapi pasar terbesar di regional yang kita sekarang serve masih Cina, kemudian Bangladesh, Sri Lanka, dan Australia gitu ya. Tapi kalau untuk urusan produksi dengan kondisi pandemi saat ini di semen Indonesia tidak ada problem ya Pak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita masih bisa beroperasi dengan baik, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya untuk menjaga semua personel dan ketersediaan barang tidak terganggu begitu. Oke. Dan bisa dibilang tadi Vietnam tadi menjadi apa sih Pak? Pesaing paling kuat nggak sih Pak? Bisa dibilang itu nggak sih Pak? Jadi beberapa negara memang melakukan kegiatan supply juga ya ke pasar-pasar tujuan kita. Kayak sekarang misalkan kita di Australia, kita ketemu persaingan dengan Thailand yang sebelumnya tidak pernah supply ke sana. Tapi kalau Vietnam memang mayoritas dari produksi mereka yang untuk ekspor itu banyak dikirim ke Cina ya. Nah, Cina itu juga kebutuhannya sangat besar sehingga opportunity-nya masih cukup luas ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mensuplai juga ke Cina bersamaan dengan supply dari Vietnam. Nah, di Vietnam pun kita punya fasilitas produksi di sana. Kita punya anak usaha namanya TLCC, Tang Long Cement Corporation ya. Jadi kita juga aktif melakukan kegiatan penjualan ekspor dari Indonesia juga dari fasilitas produksi kita yang ada di Vietnam, di Tang Long sana gitu. Oke. Pak, kalau saya nggak salah Pak, pertumbuhan pemain industri semen ini berbanding lurus dengan mungkin pertumbuhan infrastruktur di suatu negara Pak. Apakah saat ini terjadi hambatan nggak Pak di ketika pandemi mungkin banyak proyek-proyek pemerintah yang sedang di hold atau ya kita masih melihat kondisi kedepannya tuh Pak. Oke, kalau di Indonesia sebenarnya konsumsi dari semen itu lebih dari 75% itu dikonsumsi oleh retail dalam bentuk bag. Ya. Sedangkan 25%-nya itu dikonsumsi dalam bentuk curah untuk kebutuhan proyek-proyek ya, infrastruktur salah satunya atau proyek-proyek yang lain. Jadi kalau kita lihat dengan adanya pandemi, realokasi anggaran yang terjadi ya, itu berdampak jelas terhadap demand dalam bentuk curah untuk infrastruktur ya. Tapi retail dengan porsi yang cukup besar itu masih bisa memberikan kontribusi penjualan yang cukup baik. Walaupun ada pelemahan kayak kemarin pada saat PPKM yaitu ada pembatasan aktivitas, mobilitas, ada penyekatan sehingga aktivitas renovasi juga ada yang ditunda gitu ya. Pembangunan rumah ada yang ditunda sehingga ya berdampak adanya pelemahan kegiatan penjualan di sisi retail gitu. Oh, Jadi justru retail ya Pak ya? 75% ya Pak ya? iya, 75%. Itu Tapi retail. kalau dari portofolio ekspor semen Indonesia Pak ke luar negeri Pak, apakah juga main ke pasar retail Pak? Oke, kita untuk ke ekspor kita melakukan kegiatan penjualan dalam bentuk curah ya dan juga dalam bentuk clinker. Jadi barang belum setengah jadi ya untuk kemudian digerind di sana. Jadi kita melakukan kegiatan penjualan dalam bentuk semen curah dan tidak melakukan penjualan dalam bentuk retail kecuali untuk yang di Vietnam kita punya fasilitas produksi di sana dan kita melakukan kegiatan penjualan untuk pasar domestik di Vietnam juga. Itu yang kita lakukan secara retail ya dengan menggunakan brand di sana Tang Long Cement ya. Kan punya fasilitas produksi sendiri Pak ya? Betul. Untuk melayani pasar lokal Vietnam. Ya, dan juga ekspor ke Cina. Kita juga lakukan di sana. Oke. Oke. Nah, Pak, kalau dari negara-negara yang Bapak sebutkan tadi dengan model bisnis tadi mengirim curah dan clinker tadi dan satu di Vietnam retail ya, Pak. Ada perbedaan karakter nggak sih Pak antar negara ini Pak? Iya, masing-masing negara punya keunikannya masing-masing ya. Ada requirement khusus. Misalkan kayak negara tujuan untuk Australia misalkan. Mereka punya karakteristik ketat dalam menjaga kualitas terutama untuk tingkat komponen alkali ya di dalam semen karena itu bagian dari safety requirement yang diterapkan di sana. Jadi pengiriman barang ke Australia harus mempertahankan tingkat kualitas yang baik ya, yang konsisten. Ini kita bisa lakukan, kita pertahankan sampai dengan hari ini. Tapi untuk pasar yang lain, misalkan seperti pasar Filipina, misalkan. Pasar Filipina di sana menerapkan mekanisme proteksi untuk pemain domestiknya dengan cara penerapan pajak impor yang lebih mahal, misalkan. Itu menjadi kendala yang terjadi dan kita harus bisa resolve dalam menjaga kompetitivitas dibandingkan dengan supply yang lain. Atau pasar lain yang misalkan seperti Bangladesh ya,
itu mereka tidak memiliki resources dan mengimpor dalam jumlah besar, sehingga terjadi fluktuasi supply and demand yang cukup aktif ya. Jadi fluktuasi dari harga juga cukup tinggi, sehingga banyak yang sulit untuk melakukan perikatan secara jangka panjang. Jadi kita mengkombinasikan behavior dari pasar-pasar yang berbeda-beda tersebut melalui strategi kontrak yang berbeda juga. Pasar Australia misalkan dengan kebutuhan yang rigid, mereka juga ingin memastikan bahwa supply yang masuk ke sana akan reliable dengan selalu memenuhi ketentuan yang ada, mereka willing untuk memiliki kontrak jangka panjang misalkan. Tapi untuk pasar-pasar yang lain, kita manage dengan skema spot juga gitu ya. Nah, dan strategi penjualan juga setiap tahun bisa berubah. Karena setiap Tahan tahun dulu, itu, Pak. silakan. Strategi penjualan tahan dulu, Pak. Siap. Nanti kita kulik di Boleh, segmen boleh. kedua, Pak ya. Jadi kalau bisa Oke. disimpulkan, Pak Adi, pasar ekspor masih sangat manis ya, Pak? Ya, masih banyak peluang yang terbuka karena tadi secara regional tidak semua dalam kondisi over, tapi banyak juga yang over demand ya gitu, shortage. Jadi masih terbuka peluang yang besar. Oke, marketing semua itu tadi penjelasan pertama di segmen pertama kita sangat menarik. Jadi kalau di Indonesia masih terjadi over capacity, ternyata masih ada peluang lain di luar atau di pasar internasional yang nggak semua negara itu over capacity, tapi masih ada yang demand-nya lebih tinggi dibandingkan supply. Oke, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana tadi Pak Adi ingin membeberkan strategi semen Indonesia bertarung di pasar luar negeri, tapi kita tahan dulu karena di segmen pertama ini kita sudah kehabisan waktu. Jadi stay tune terus di program Semarak Nusantara. Oke, mari kita semua masih bersama saya Muhammad Perkasa Hafiz dan kita akan kembali mengulik bagaimana Semen Indonesia membesarkan bisnis mereka di pasar internasional, membangun brand sebagai seperti apa, dan kita masih bersama dengan Bapak Adi Munandir, Marketing and Supply Chain Director PT Semen Indonesia Persero Tbk. Pak Adi, menarik Pak tadi pembahasannya Pak. Kalau kita tahu Pak, nah sebelum Pak Adi melanjutkan tadi membeberkan atau ngasih tahu ke marketer semua bagaimana strategi Semen Indonesia tadi di pasar-pasar internasional, saya pengen cross check dulu Pak. Kalau di Indonesia kan menurut pandangan saya seorang awam Pak, masing-masing merek itu berjaya di daerahnya masing-masing. Misalkan Semen Indonesia punya andalan di berbagai daerah seperti di sekitar Jawa Timur ada Semen Gresik, di Sumatera Barat ada Semen Padang, di Indonesia bagian timur ada Semen Tonasa Pak. Apakah pendekatan ini juga terjadi di pasar internasional Pak? Masing-masing satu negara, masing-masing daerah punya raja masing-masing gitu Pak. Ya, jadi keunikan dari industri semen, jarak itu sangat memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Jadi kalau misalkan satu pabrikan atau satu pemain hanya memiliki satu titik produksi di suatu tempat, maka kita sudah bisa pastikan bahwa home marketnya dia adalah di surrounding dari pabrik tersebut. Sehingga itu yang membuat eksistensi dari brandnya cukup kuat di sana. Karena semakin jauh untuk membawa produk tersebut akan membuat biaya logistik yang meningkat, ya, mengurangi margin dan menurunkan competitiveness-nya. Itu secara alamiah seperti itu. Tapi dalam konteks Semen Indonesia Group hari ini, mungkin agak sedikit berbeda dengan yang terjadi di historical sebelumnya ya. Jadi Semen Indonesia hari ini kita sudah beroperasi sebagai suatu grup yang terintegrasi, ya, di mana seluruh fasilitas produksi yang ada di Indonesia itu dikelola di satu tempat di Semen Indonesia di holding gitu, di dalam pola operasi strategi yang tersentralisasi dan operasional yang terintegrasi. Sehingga itu yang membuat kita memungkinkan untuk melakukan pendistribusian brand di seluruh wilayah. Karena tadi kita punya pabrik di Padang, kita punya pabrik di Sulawesi, di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Itu yang membuat kita sedikit berbeda dengan lain. Sehingga sekarang kita sudah berjalan dengan kondisi multi brand. Untuk pasar ekspor yang kita layani, karena kita tadi melakukan kegiatan penjualan secara curah, ya, dalam bentuk semen curah dan juga dalam bentuk klinker, itu dalam curah maka tidak memiliki brand sebenarnya. Jadi pertarungan yang terjadi adalah pertarungan terkait dengan kualitas, layanan, availability, ya, itu yang terjadi di sana. Jadi di pasar ekspor untuk pengiriman semen itu dilakukan dengan curah, tapi nanti di dalam masing-masing tujuan negara mereka melakukan packaging.
terhadap semen curah yang mereka beli, dan itu yang dilakukan penjualan dengan menggunakan yang brandnya masing-masing. Begitu, Mas Hafiz. Oke Pak, berarti kan kita berbisnis sebagai white label ya, atau maklum dan istilah kita pakai. Dan di pasar sana tuh dipakai untuk retail Pak, kalau dikemas kembali, atau justru dia punya segmen B2B juga Pak? Ya, jadi di sana mereka juga digunakan untuk dua kebutuhan ya. Ada yang digunakan untuk project, itu juga disuplai dalam bentuk semen curah yang didistribusikan. Tapi ada juga yang dilakukan packaging oleh masing-masing pembeli ya, untuk dijual dalam bentuk semen bag dengan mereknya masing-masing. Jadi untuk dua kebutuhan di sana mereka. Oke, berarti masih bergantung juga dengan tadi pembangunan infrastruktur, dengan mobilitas si masyarakatnya, apakah daya beli Ya, untuk mungkin melakukan renovasi rumah atau pembangunan rumah dan segala macam ya Pak ya. betul, betul. Dipilah-pilah nggak Pak kalau dari pihak Pak Adi untuk segmen retail dan curah tadi Pak? Apakah juga melakukan tracking Pak? Besar mana pasar yang mungkin di setiap negara Pak? Kalau untuk masing-masing negara tujuan ekspor, kita tidak lakukan tracking ya, karena penjualan kita berhenti pada saat kita melepas barang dalam bentuk curah tadi. Nah, nanti mereka yang akan off-taker kita yang akan melakukan penjualan ke pasar masing-masing gitu. Kecuali untuk pasar di Vietnam, kemudian di Indonesia ya, itu kita lakukan pengelolaan untuk masing-masing segmen, baik retail maupun curah. Itu kita monitor karena kita bersaing juga di pasar domestiknya gitu. Oke Pak, kita masuk ke pasar B2B dulu Pak. Tadi Bapak Oke. bilang ada spesifikasi yang diminta oleh rekanan atau partner di negara masing-masing dan ada strateginya. Tadi Pak Adi mau ngomong Pak. Iya. Iya. Jadi kalau untuk spesifikasi produk memang masing-masing negara punya kriterianya masing-masing ya. Kayak misalnya Australia tadi menggunakan semen tipe 42,5N dengan requirement alkali seperti apa. Tapi ada juga pasar yang akan kita penetrasi nih, insya Allah ke pasar Amerika misalkan, itu membutuhkan tipe semen khusus 52,5N itu ya, yang akan kita produksi khusus untuk kebutuhan pasar di sana, karena ada requirement yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk pendekatan pasar-pasar yang memiliki requirement khusus, spesifikasi tadi itu bisa dilakukan perikatan jangka panjang. Tapi tidak selalu seperti itu. Tadi saya mau cerita bahwa dinamisnya pasar ekspor ini, situasi pasar bisa berubah dari tadinya seller market ke buyers market atau berkebalikan. Itu terus-terusan berganti setiap tahun. Dan ini kita yang harus jeli untuk melakukan analisis karena pendekatan penjualannya jadi berbeda. Tahun 2019 gitu ya, 2019 kita menghadapi situasi di mana itu adalah seller market. Jadi yang memiliki posisi bargaining power lebih tinggi adalah para produsen, seller marketnya tadi. Nah, untuk kegiatan penjualannya kemarin kita lakukan dengan mekanisme lelang, tender. Jadi kita membuka penawaran penjualan untuk semen ekspor dengan slot tertentu, maka akan mengundang berbagai macam pembeli ya. Dari ada prinsipal di tempat lain, trader, segala macam itu akan datang untuk bid dengan kita. Nah, kita akan melepas kepada pembeli dengan penawaran harga tertinggi gitu. Itu pada saat seller market. Jadi kita Itu menarik ya Pak. punya say gitu. Ya. Tapi pada saat 2020 kemarin situasinya bergeser. Itu menjadi buyers market gitu. Jadi pembeli yang punya posisi bargaining power lebih tinggi. Jadi sulit untuk melakukan perikatan secara jangka panjang karena mereka memiliki opsi dari negara-negara lain. Tadi ketemu dari supplier dari UAE atau dari Iran yang sebelumnya tidak pernah mensuplai jadi masuk. Nah, jadi kita berjuang dengan cara spot basis jadinya gitu. Yang kita bisa ikat rata-rata hanya yang tadi membutuhkan requirement khusus, yang membutuhkan reliability dan konsistensi dari kualitas itu bisa kita ikat. Tapi untuk pasar-pasar yang lain, kita on a daily basis kita melakukan monitoring di pasar gitu ya dan melakukan penawaran-penawaran untuk mendapatkan pembeli. Tapi tidak sama sekali dari nol karena kita setiap tahun sudah membangun book building yang memadai tentang targeted customer. Jadi kita maintain market network kita ya, demand network kita, demand portofolio kita punya gitu ya, dari yang dilakukan secara langsung ke prinsipal atau ke produsen atau ke trader terafiliasi dengan produsen atau dengan yang murni trader gitu. Itu yang kita kelola secara reguler gitu, Mas Afif. Oke. Pak Adi, jadi kondisi ini sebetulnya apa Pak yang memicu Pak? Ketika 2019 terjadi sellers market, 2020 buyers market. Apakah supply demand semen secara global atau apa Pak?
Ya, yang terjadi adalah perubahan karakteristik dari posisi dari supply demand semen secara regional ya. Oh, Karena regional. event-event di masing-masing negara itu berbeda-beda. Misalkan 2019 itu event di mana terjadi peningkatan kegiatan konstruksi di Cina misalkan ya, kemudian di Australia juga aktif melalui beberapa aktivitas konstruksinya. Jadi permintaan dari mereka tinggi gitu. Pada saat permintaan tinggi maka seller atau produsen yang memiliki pilihan apakah mau dijual ke Hmm. pasar yang satu atau ke pasar yang lain. Tapi 2020 situasinya berbeda, ada perlambatan terutama pada saat dimulai adanya COVID ya. Itu membuat beberapa pasar ditutup. Misalkan seperti Cina kemarin sempat tutup pelabuhan besarnya gitu ya karena terindikasi ada yang positif. Atau sekarang nih Bangladesh dalam kondisi lockdown. Jadi dengan adanya penutupan atau pembatasan konsumsi dari beberapa pasar tadi, maka yang terjadi suppliernya harus mencari pasar gitu ya, dan sehingga Oke, buyers-nya punya pilihan gitu. pilihan. Nah, jadi dinamika di masing-masing pasar, di masing-masing negara harus kita monitor juga kondisinya seperti apa gitu. Oke, oke. Ya, Pak, biasanya Pak kalau ada event olahraga besar Pak atau secara skala global Pak, biasanya kan ada pembangunan ya, infrastruktur, pembangunan stadion dan segala macamnya. Nah, 2021 ini kan ada Euro dan ada Olimpiade Jepang Pak. hmm. 2020 dan Olimpiade di Jepang, apakah bisa dibilang apakah bisa memicu kondisi saat ini sehingga para seller nih hari ini punya bergen lebih besar dibandingkan buyer Pak? Oke, pertama memang event besar seperti itu bisa menjadi demand driver yang baik ya. Seperti Jepang, mungkin kita bisa lihat konsumsinya dulu di tahun 2020-2019 tuh meningkat di domestik ya, sehingga alokasi buat ekspor dari mereka tuh berkurang. Dan itu untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk mendukung Olimpiade misalkan ya. Tapi kalau misalkan sekarang sebenarnya situasinya itu gabungan ya. Tadi karena demand cycle termasuk ada faktor pandemi gitu. Jadi adanya proyek di satu wilayah di beberapa negara itu akan men-trigger konsumsi juga karena meningkatkan aktivitas konstruksi. Nah ini kita perlu awasi juga tuh. Kalau memang ada yang aktivitas besar itu dilakukan. Nah khusus untuk pasar di Eropa tadi sebutkan Euro ya, itu kita tidak melakukan supply ke sana, belum ke Euro, Oh, oh. ke Eropa belum karena tadi masalah jarak sebagai penentu dari competitiveness. Kalau kita kirim ke sana, itu akan bertemu dengan freight cost yang cukup mahal, sehingga untuk tingkat harga jual kita menjadi less kompetitif begitu. Berarti kalau selain di pasar Vietnam, untuk pasar lainnya kita masih mengirimkan langsung dari pabrik di Indonesia, Pak ya? Dari Indonesia, kita mengirim dari Padang ya, kemudian dari Cilacap, dari Tuban, dan juga dari Pangkep, Sulawesi ya. Oke, berarti ya wilayah-wilayah yang dekat-dekat dengan perbatasan ya Pak ya, biar nggak terlalu jauh untuk apa tadi logistik ya tadi Pak ya, pengirimannya. Ya, jadi faktor utama tadi dari jarak satu ya. Kedua, sebenarnya juga akan ditentukan dari loading rate ya, kemampuan untuk mengisi gitu ya, seberapa cepat itu juga akan menurunkan biaya untuk pengangkutan, untuk biaya Hmm. ongkos angkut karena waktu standar kapal menjadi lebih pendek gitu ya. Nah, dengan adanya efisiensi biaya tersebut, maka harga jual kita, harga jual FOB misalnya free on board itu bisa menjadi lebih kompetitif. Jadi untuk mengatasi jarak itu bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas di supply chain-nya juga untuk menurunkan biaya yang ada gitu. Oke, nah, untuk urusan logistiknya apakah perusahaan kita ini menggandeng partner lain atau kita juga punya divisi untuk logistik forwarding segala macam ya Pak? Ya. Untuk kegiatan ekspor kita punya trading arm tadi Semen Indonesia Internasional. Nah, kegiatan penjualannya kita melakukan dengan cara ada yang dilakukan secara FOB tadi, artinya barang tersebut dijemput oleh pembeli gitu ya. Jadi untuk kapalnya itu dikelola oleh pembeli. Tapi kita juga ada yang melakukan secara CIF, jadi kita mengirimkan barang sampai ke tujuan. Nah ini kita bekerja sama dengan agen perkapalan untuk mengatur ketersediaan kapal dan pengiriman sampai ke pasar tujuan gitu. Nah jadi kita kelola dengan dua moda sekarang hari ini. Gitu. Tentu biayanya beda ya Pak ya? Biayanya beda, karena akan bertemu dengan Pak, risiko yang berbeda. betul. Tapi menarik mana Pak kalau buat Pak Adi Pak? Jadi sebenarnya kalau kita sudah memiliki kemampuan yang baik ya, misalkan tadi memiliki jaringan dengan agen kapal yang cukup baik, itu yang mengelola di pasar tujuan dengan efektif, itu bisa meng-create margin tambahan sebenarnya.
Nah, tapi apabila kita memiliki keterbatasan gitu ya atas risiko-risiko tersebut, FOB pilihannya, maka kita lakukan secara dinamis nih untuk pasar-pasar tujuan yang sudah konsisten pengirimannya gitu ya. Kita sudah tahu mengenai jadwal pengirimannya, kontraknya jangka panjang, itu kita bisa lakukan secara CIF. Tapi yang tadi sifatnya spot gitu ya, spot basis segala macam, risikonya terlalu besar, maka kita lakukan dengan cara FOB gitu. Jadi tergantung kebutuhannya dan tujuan kita di waktu tersebut gitu, Mas Hafid. Oke, Pak Adi, kita beralih ke pasar B2B, Pak. Khususnya Oke. pasar Vietnam, Pak ya. Apakah dengan brand apa, Pak, kita masuk ke sana? Di sana mereknya Tanlong Semen. Tanong, Tanong Semen ya. Tanglong ya, Tanglong Oh, Semen. Anglong Semen. Oke. Pendekatannya tentu berbeda, Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak. Iya, jadi penjualan secara B2B dan juga B2C di sana memang berbeda di berbagai macam hal ya. Jadi konteks pasarnya, customer behavior-nya juga berbeda di sana. Jadi kalau misalkan di Indonesia untuk B2C, kita memiliki jaringan distributor dan membangun kemampuan untuk menggrip sampai ke tingkat toko gitu ya. Di sana situasinya agak berbeda. Maka di sana kita untuk B2C pun melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman distributor yang ada di sana. Nah, untuk yang B2B, pendekatan penjualan dengan project-project, untuk konteks Vietnam, kita melakukan juga melalui distributor. Kalau di Indonesia kita bisa melakukan dengan direct selling ya. Nah, itu karena landscape-nya di sana sangat kompetitif. Jadi kalau di Indonesia itu jumlah pemain misalkan sekarang sampai dengan 15, di sana mungkin angkanya udah lebih dari 30 Oh, sampai 80-an gitu ya. Dengan berbagai macam brand dan sangat kompetitif sekali gitu. Jadi di sana kita melakukan pendekatan melalui mitra ya. Di sana mitra distribusi dan juga melalui agen gitu. oke, Gitu oke. Mas Ali. Menurut mappingnya Pak Adi, Pak, di pasar global, mungkin pemain besarnya siapa aja sih, Pak, negaranya, Pak? Misalkan bisa di 5 besar atau 3 besar ya, Pak? Oh, untuk pemain semen ya. Kalau pemain semen secara global sekarang nomor satu tuh dipegang oleh pemain dari Cina ya. Misalkan Conch International itu dia memiliki kapasitas terbesar. Kemudian ada pemain dari Eropa seperti Lafarge Holcim ya. Sekarang disebut Holcim saja. Kemudian ada juga Ultratech di India itu juga cukup besar. Kemudian CRH juga cukup besar. Jadi masih didominasi pemain mungkin banyak dari Cina ya, jadi ada Cons, ada Hongxi gitu ya, ada CNBM yang sudah bergabung dengan pemain yang lain di sana, itu juga paling besar. Jadi 1 sampai 5 mungkin ada 2 dari Eropa itu Lafarge Holcim, kemudian Heidelberg juga ada di situ gitu. Jadi masih didominasi pemain dari Cina dan Eropa ya, untuk pemain global ya gitu. Meskipun sudah didominasi pemain Cina tadi, di Cina masih ada peluang untuk negara lain, Pak ya? Masih demand-nya masih Ya, lebih tinggi, ya? ya karena Kalau, tadi ya, karena kontinennya sangat besar gitu, kepulauan negaranya besar, ya. itu kondisi oversupply terjadi di bagian utara misalkan, tapi untuk selatan tadi ada keterbatasan supply sehingga masih membuka untuk potensi untuk impor gitu. Oke, kalau di pasar global, Pak, semen Indonesia punya positioning apa, Pak? Dikenalnya sebagai pemainnya seperti apa sih? Ya, pada saat kita selesai mengakuisisi Holcim Indonesia di tahun 2019, sebenarnya kita sekarang sudah menjadi pemain terbesar nomor 1 di regional ya. Jadi di Asia, Southeast Asia itu kita sudah termasuk terbesar dengan kapasitas yang kita miliki hari ini gitu. Nah, jadi kalau dilihat positioning kita di regional, pertama secara kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, pertumbuhan demand yang terjadi di Asia Tenggara itu sebenarnya semuanya kalau kita lihat terbesar itu ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari tingkat pertumbuhan demand ya, kecuali di Asia Tenggara itu. Jadi arah pertumbuhan pasar semen itu mengarah ke kita. Jadi kalau sebagai indikator besar itu melihat pada konsumsi semen per kapita. Jadi kalau di Indonesia itu konsumsi semen per kapita itu masih sekitar 200 kilogram semen. Di Cina itu sudah lebih dari 2.500 kilogram per kapita, gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa pasar dengan konsumsi yang rendah tersebut itu adalah pasar dengan opportunity yang besar untuk ada pengembangan pasar. Nah, kita ada di titik di pasar di mana pusat pertumbuhan itu ada, gitu ya, dibandingkan dengan negara lain.
Jadi semen Indonesia mengambil posisi untuk bisa mempertahankan sebagai market leader di home market kita sambil melakukan ekspansi ke pasar-pasar di regional dengan cara penjualan secara ekspor ya untuk mengoptimalisasi utilisasi dari kapasitas yang kita miliki. Jadi dengan cara tersebut kita menjadi tuan rumah di pasar Indonesia, memiliki posisi yang kuat dan kita memanfaatkan portofolio pasar domestik dan ekspor sebagai upaya membangun daya saing di domestik juga. Jadi tidak semua pemain semen di Indonesia bisa melakukan ekspor, Mas Hafiz, karena itu akan tergantung dari posisi dari fasilitasnya, apakah memungkinkan untuk melakukan ekspor. Nah, alhamdulillah kita punya fasilitas dengan akses pelabuhan yang sangat baik sekali dari Padang, ya melalui Teluk Bayur, kemudian di Cilacap, kemudian di Tuban dan di Pangkep melalui Pelabuhan Biringkasi, itu yang membuka peluang kita untuk mengakses pasar-pasar di luar Indonesia. Nah, sedangkan pemain lain ada kondisi yang lokasi dari pabriknya berada di tengah pulau gitu, sehingga untuk melakukan pengeluaran produk ke luar pulau atau ke luar negeri akan bertemu dengan tantangan biaya logistik yang sangat tinggi gitu. Jadi itu yang kita lihat, kita on the right spot in the market, regional market, dan kita akan memperkuat posisi di sini dan kita akan mengoptimalisasi portofolio pelanggan. Jadi optimizing our marketing product mix, market mix-nya juga gitu. Jadi product mix kita punya banyak portofolio produk, customer mix kita punya tadi B2B sama retail, retail juga ada segmentasi yang berbeda-beda. Nah, buat market mix ada domestik, di dalam, kalau domestik itu dibagi dari Jawa dan luar Jawa, dan juga ekspor. Nah, ekspor kita terus memperkuat jaringan demand ke seluruh regional, dan bahkan kita akan mencoba penetrasi ke pasar di Amerika dan juga di Afrika dalam waktu dekat ini, begitu. Pak Adi melihat Pak, rencana tahun ini target terbesar apa Pak yang mau dicapai Pak? Tadi kan kuartal pertama ya Pak, 58% ya Pak? Jadi kalau target terbesar kita sebenarnya di tahun ini adalah kita ingin merealisasikan visi dan misi baru kita di SIG ya, visi baru kita di SIG. Jadi visi kita sekarang bukan lagi menjadi sebagai produsen semen terbesar ya, tapi kita ingin menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Jadi kita akan mengarah kepada penyediaan solusi-solusi, solusi konstruksi, solusi bahan bangunan. Itulah sebabnya sekarang di tahun ini kita sudah menambah bisnis model kita menjadi mega distributor untuk bahan bangunan ya. Dan baru kemarin di kuartal kedua kita melakukan launching produk baru kita berupa mortar dengan merek Mortar Indonesia. Jadi ini adalah perjalanan baru yang akan kita lakukan untuk merealisasikan visi yang baru ya. Jadi tidak hanya sebagai penyedia produsen semen, tapi juga penyedia solusi bahan bangunan. Karena dengan cara itu kita bisa meningkatkan value dari semen. Setiap ton dari semen kita akan tingkatkan value-nya melalui menjadi produk turunan dari semen, atau kita gunakan dalam solusi-solusi konstruksi baru yang berwawasan masa depan. Misalkan kita sudah launching metode konstruksi pembangunan rumah yang kita sebut dengan Dynahome, yaitu membangun satu rumah dalam waktu 1 hari, Mas Hafiz. Jadi kita sudah bisa melakukan pembangunan rumah dengan metode monolitik, ya, menggunakan bekisting dan teknologi Dynapump yang kita miliki, sehingga kita sekarang sudah punya solusi pembangunan rumah dengan menggunakan produk-produk dan solusi teknologi yang kita miliki, 1 hari 1 rumah, itu namanya Dynahome. Jadi tahun ini kita ingin merealisasikan visi baru kita, sehingga semen Indonesia bisa menjadi suatu bentuk yang berbeda, tidak hanya produsen semen, tapi menjadi pemain dengan penyediaan nilai-nilai tambah baru bagi pelanggan. Begitu. Nah, untuk memperkuat hal tersebut Pak, apa yang dilakukan perusahaan Pak? Apakah mengakuisisi pemain yang sudah ada atau membuat anak usaha baru? Jadi Mortar tadi salah satunya Pak ya? Atau gimana Pak Adi? Jadi yang kita lakukan, langkah nomor 1 adalah mencoba mengeksploitasi semua kapabilitas yang sudah dimiliki di dalam grup ya. Jadi misalkan untuk mengembangkan kemampuan sebagai mega distributor bahan bangunan, kita sudah memiliki anak usaha di bidang transportasi dan logistik, kita menyebutnya Silog, Semen Indonesia Logistik. Kemudian kita juga punya anak usaha di bidang distribusi, ada Semen Indonesia Distribusi ya, SID. Kemudian kita juga memiliki banyak mitra distributor yang sudah ada hari ini dengan kemampuan yang sudah seragam dan menjadi terstandarisasi ya. Jadi mereka sudah memiliki kemampuan yang cukup mumpuni hari ini.
Jadi yang pertama kita mengoptimalisasi, mengeksploitasi kemampuan tersebut. Nah, untuk pengembangan produk baru, kita melakukan kolaborasi dengan mitra yang kompeten, yang ahli di bidangnya. Seperti untuk mortar tersebut, kita berkolaborasi dengan mitra, ya, membangun perusahaan baru yang kita sebut MKI Mitra Kiara Indonesia yang memproduksi mortar Indonesia. Jadi dengan cara kolaborasi itu akan mempercepat proses untuk merealisasikan mimpi dan visi kita tadi, begitu. Visi dan mimpi ini termasuk untuk pasar di luar negeri dong Pak ya? Betul, jadi regional. Insya Allah kita, tadi kan visinya menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional, insya Allah. Regional Pak ya? Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Goal Pak, tahun ini Pak ya? Satu tangga kita kejar. Itu visi untuk dicapai 5 tahun, insya Allah. Oh, yang 5 tahunnya. Amin, amin. Insya Allah lancar ya Pak Adi. Oke, marketing itu tadi perbincangan menarik kita bersama Pak Adi Munandir, bagaimana Semen Indonesia ingin terus memperkuat posisi mereka sebagai market leader di home market, yaitu di pasar Indonesia, dan memperkuat eksistensi mereka di pasar internasional. Tidak hanya itu, mereka sedang membangun positioning baru, tidak hanya sebagai produsen semen saja, tapi ingin menjadi solusi konstruksi, solusi bahan bangunan, bahkan yang terbesar di regional dalam 5 tahun ke depan. Pak Adi, sebelum saya tutup, mungkin Pak Adi bisa memberikan sedikit closing statement, Pak Adi. Baik, saya rasa Indonesia bangsa yang besar, kita memiliki banyak potensi yang kita miliki, kita memiliki banyak BUMN yang sangat baik, ya. Dan dari seluruh potensi dan kekuatan tersebut, saya yakin Indonesia memiliki peluang untuk menjadi leader, tidak hanya di regional, tapi juga di tingkat dunia untuk bidang-bidang yang berbeda-beda. Nah, Semen Indonesia mencoba untuk merealisasikan misi Indonesia Go Internasional, ya, Nusantara Go Internasional, dengan melakukan ekspansi ke beberapa negara. Insya Allah dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mencapai itu semua. Tercapai Pak Adi. Oke semuanya, demikian perbincangan kita hari ini. Menarik sekali, terima kasih kembali Bapak Adi Munandir, Marketing and Supply Chain Director PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan insight dan inspirasi buat kita semua nih. Semoga kita semakin cinta dengan Indonesia dan semakin banyak perusahaan Indonesia yang melaju di pasar internasional. Saya Muhammad Perkasa Al-Hafiz bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe Indonesia, stay healthy, salam merdeka.